Novel Ranela Part 15 Belajar. Azan maghrib telah berkumandang 2 menit yang lalu. Saf sudah rapi dengan pakaian sholatnya dan hendak ke masjid, namun saat melihat jendela hujan masih deras membasahi bumi. Terpaksa ia sholat di rumah sendiri. Ayahnya belum pulang kerja dikarenakan ada pertemuan malam dengan rekan bisnis. Saf kembali ke kamarnya. Lah, gak jadi ke masjid? Tanya Rane saat suaminya tiba-tiba masuk ke kamar. Hujan deras, gue sholat di rumah. Oh, Rane. Baru saja selesai mandi, mengusap rambutnya yang basah dengan handuk. Sholat yuk. Hah? Iya sholat. Saf menarik Rane ke kamar mandi yang otomatis membuat wudhu Saf batal karena menyentuh istrinya. Ia ingin Rane mulai belajar berwudhu dan sholat. Ayo dimulai wudhu. Lo perhatiin. Ya elah. Rane tak menjawab. Ia berdiri samping Saf, menyalakan keran air. Pertama, lu membaca basmalah, lalu basuh kedua tangan dengan air mengalir yang bersih. Rane menyimak apa yang diberitahu suaminya hingga membasuh kaki mata kaki sebanyak 3 kali. Sekarang lu wudhu lah. Tapi gue takut salah, Saf. Nanti gue bantu. Ayo mulai. Rane memutar keran. Ia membasuh kedua tangannya setelah mengucap basmalah. Baca niat wudhu. Hah? Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ucap Rane lalu ia berkumur sebanyak 3 kali. Saf tersenyum melihat Rane belajar begitu cepat. Iya Rane, pasti bisa menangkap apa yang ia ajarkan. Setelah selesai berwudhu dan keluar kamar mandi, Saf mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Selesai wudhu, Rane hanya mengikuti tanpa tahu artinya. Lo pernah sholat kan? Dulu waktu SD, jawab Rane jujur. Masih ingat bacaan sholat? Rane menggeleng sambil menyengir. Baiklah, sekarang kita sholat dulu. Setelah ini akan gue ajarkan bacaan sholat. Sekarang lu cukup ikuti gerakan gue. Namun hati lo ikhlaskan dan niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jangan berpikir yang lain-lain. Rane mengangguk. Walau hatinya masih terpaksa, namun ia masih mau menuruti kemauan Saf untuk beribadah. Rane memakai mukenanya. Ia berdiri di belakang Saf. Saf mulai takbir setelah membaca niat sholat maghrib yang diikuti Rane. Allahu Akbar. Rane merasakan sesuatu di hatinya. Saat mulai mendengarkan suara Saf yang begitu merdu, mulai membacakan surat Al-Quran. Rane hanyut, hatinya bergetar. Sudah sangat lama sekali ia tak melaksanakan kewajiban seorang muslim. Kok lama banget sih si Saf gak bergerak, kaki gue pegel. Saf, ujar Rane dalam hati. Ia melirik punggung Saf yang masih berdiri dengan bacaan surat yang Rane tak tahu. Surat apa? Saf, lama bang. Ups, Rane keceplosan. Ia menundukkan kepalanya lagi ke arah sejadah. Rane mengikuti semua gerakan suaminya. Saat sujud terakhir, Rane mendongakkan kepala karena Saf gak bangun-bangun. Kenapa lama sekali pikirnya? Namun saat ingin menegur imamnya itu, Saf bangun lalu duduk dengan posisi kaki kiri yang tak menindih, berbeda dengan duduk sebelumnya. Rane mengikutinya dengan baik. Sholat maghrib yang begitu lama menurut Rane. Ia lega saat Saf sudah menengokkan kepalanya ke kanan kemudian ke kiri sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Saf, lama banget sih berdirinya. Gue pegel tahu, oceh Rane saat lelaki itu berbalik menghadap Rane. Diam, jangan berisik. Sekarang kita zikir dan berdoa dulu. Rane menghela napasnya, kemudian mengangguk, lalu mengangkat kedua tangannya, mengaminkan apa yang diucapkan suaminya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa la alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saf mengadahkan tangannya
ke arah Ranela. Rane merenggut, menatap tangan suaminya. Salim. Oh, Rane mencium punggung tangan Saf saat tersenyum. Ia senang Ranela menjadi istri yang penurut. Saat Rane duduk, Saf mengangkat dagu Rane lalu cup. Kecupan singkat mendarat di kening Rane, membuat gadis itu terdiam merasakan sentuhan suaminya. Saf menyentuh kepala Rane lalu mendoakannya. Kamu cantik, Ella, bisik Saf, membuat pipi Rane merona seketika. Entah kenapa ucapan itu membuat hatinya senang. Ranela, panggil Saf. Rane tersadap setelah bisikan Saf. Apa? Ayo ngaji. Apa? Gak mau. Kenapa? Gak bisa. Aku ajari. Aku. Iya, kita kan suami istri. Sebaiknya panggilan kita diubah. Aku, kamu, bukannya lebih romantis. Romantis? Hahaha. Rane tertawa, namun langsung terdiam saat satu jari telunjuk Saf menempel bibirnya. Aku senang kamu mau menurut. Kita belajar adab dan tata cara sholat ya. Kamu batal saat mengeluarkan suara yang bukan bacaan sholat tadi. Lagian kenapa berdirinya lama banget? Kaki gue pegel, Saf. Lo baca apa sih? Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan surat Ar-Rahman. Rakaat kedua Al-Fatihah dan surat An-Naba. Kenapa panjang sekali? Bukannya ada surat yang pendek ya? Ada 30 juz, suratnya termasuk pendek-pendek. Kamu boleh menggunakannya jika tak mampu yang panjang. Terus kenapa lo pakai surat yang panjang, Saf? Gak apa-apa, karena itu surat favoritku. Lagi pula itu tak terlalu panjang, Ella. Ya, Pak Ustaz, memang beda. Haha, aku bukan Ustadz. Nanti kita buka Al-Qurannya ya. Hari ini kita belajar tata cara sholat dulu ya. Kamu harus hafalin. Saf mulai menjelaskan tentang sholat. Rane mendengarkan Saf sambil menatap wajah laki-laki yang menjadi imamnya itu. Kamu ngerti kan? Rane mengangguk. Ini buku tuntunan sholat. Kamu bisa baca dulu, nanti aku bantu biar kamu cepat hafal. Rane sudah selesai membacanya. Ia mencoba mengingat bacaan sholat. Saf yang sedang membaca Al-Quran tersenyum kecil mendengar suara Rane yang berusaha menghafalkan. Tak lama, azan Isya berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saf mengajak Rane untuk sholat kembali. Sebelum sholat, mereka berwudu kembali. Saf, suratnya jangan panjang. Seru Rane sebelum sholat dimulai. Iya. Saf, hujannya sudah berhenti. Ayo keluar Saf. Pintar Rane. Saat ini mereka berada di meja makan. Setelah sholat Isya, perut Rane berbunyi, menandakan yang punya lapar. Tetapi di meja makan tidak ada makanan apapun. Makan di sini aja ya. Sudah malam lah. Lah gak mau Saf. Ini tuh masih jam 8. Masih kita di rumah aja. Besok kan tanggal merah. Emang mau ngapain sih? Hujan gini. Enak di kamar. Ya udah, kalau lo gak mau nemenin gue, keluar sendiri. Iya, ayo keluar. Gitu kek, lagian heran di rumah, malu apa? Enaknya tahu. Cicit Rane, Saf dan Rane sudah berada di mobil. Jalanan masih sepi karena hujan baru saja reda. Mau kemana? Kemana kek gitu? Lu gak pernah keluar malam ya, Saf? Kalau gak penting buat apa? Dasar cupu, gaul lah sama teman-teman nongkrong gitu. Rane lah, hehe, iya Pak Ustadz. Saf, kita ke mall aja ya, temanin gue shopping. Kita nonton juga boleh. Saf menatap was-was jika Rane meminta shopping. Bukannya pelit, namun Rane harus bisa menggunakan uang dengan bijak. Tidak boleh menghamburkan uang untuk barang yang tak bermanfaat. Dan Saf sendiri sangat tidak suka pemborosan. Saf hanya diam, hingga mobil berhenti di tempat yang cukup ramai. Kok kesini? Gue maunya ke mall, Saf. Rengek Rane saat melihat Saf memberhentikan mobilnya di parkiran jalanan. Ayo, katanya mau makan. Turun atau gue kunciin. Saf turun dari mobil. Mau gak mau Rane ikut turun dengan wajah kesal karena permintaannya tak dituruti. Duh, Saf ini tuh becek banget jalanannya. Mana licin lagi.
Oce Rane saat melewati jalanan yang becek dan kotor. Tampilannya saat ini sangatlah tidak cocok dengan tempat yang kini mereka pijak. Banyak orang yang menatap Rane. Lain kali pakai sendal saja. Mau makan aja pakai heels. Mana gue tahu lo ngajaknya ke sini. Gandeng Rane mengulurkan tangan kanannya. Saf tersenyum kecil menerima tangan kanan istrinya. Rane memegang lengan Saf sambil berjalan pelan karena takut kepleset. Ini kebenaran kita makan di sini. Terus duduk di situ. Saf mengangguk. Saf mengajak Rane ke alun-alun kota. Banyak penjual berbagai makanan yang membuka dagangannya walau habis hujan. Tempat ini masih ramai dikunjungi. Saf dan Rane duduk lesehan di sebelah tikar yang kosong. Walau tempat umum yang berada di tengah kota, tempatnya enak untuk sekedar makan dan menikmati udara malam. Tempatnya juga bersih, walau tak sebersih di dalam mall. Kok bisa sih lo ajak gue ke sini, Saf? Ya gak apa-apa, jangan ke mall mulu, Rane. Di sini enak. Iya, gue gak nyaman duduk lesehan gini. Saf menatap istrinya. Ia lupa Rane memakai dress selutut yang membuat Rane harus duduk dengan anggun. Saf membuka jaketnya lalu menutupi kaki Rane yang terekspos saat duduk lesehan. Lain kali kalau mau pergi sama aku, pakai yang panjang lah. Ya, kali gue kesini pakai long dress, pakai baju yang biasa kan bisa lah. Sayangnya gue gak punya baju biasa, Saf. Baju gue branded semua. Kalau lo mau tahu, ya udah nanti aku beliin. Gak usah, lo gak tahu selera gue, Saf. Aku tahu yang baik buat kamu, ucap Saf mengelus rambut Rane yang berhembus angin. Saf memulai makannya, ia sudah memesan soto mie Bogor. Habis hujan, gini enak yang berkuah hangat. Apa enak, Saf? Rane bertanya karena dari tadi ia hanya diam memerhatikan tanpa makan karena Rane memang belum pesan. Saat menyodorkan sendok ke arah mulut Rane, Rane menatap ragu-ragu, namun ia menerimanya, mengunyah pelan-pelan merasakan soto. Belum pernah ia coba sebelumnya. Enak kan? Aku pesanin ya. Rane menggeleng. Kenapa gak enak ya? Bukan. Kalau begitu. Ayo Rane. Aku tak mau lapar. Rane membuka mulutnya menerima suapan dari suaminya. Kamu harus mulai terbiasa lah. Bukan berarti aku mengajak kamu hidup susah. Namun aku hanya ingin mengajak kamu dalam kesederhanaan yang dapat membuat kita lebih dekat. Batin Saf menatap Rane yang kini menyunggingkan senyum termanisnya saat ia berhasil menggoda Rane. Kenapa? Kok liatin gue gitu? Hah? Gak apa-apa kok. Gue tahu lo terpesona kan sama gue. Lo udah suka kan sama gue. Aku akan menyukai segala sesuatu dari istriku. Rane terdiam. Hahaha. Saf, gue mau lagi sotonya. Ucap Rane mengalihkan pembicaraan. Oke, aku pesanin lagi ya. Rane mengangguk. Saf berdiri untuk memesan soto. Rane memandang laki-laki berkaus biru yang baru beberapa bulan ia kenal, namun dapat mengubah hidupnya. Seseorang Ranela yang kesepian. Entah apa yang membuatku selalu senang dan aman di sisimu, Saf. Terima kasih, Saf, telah mewarnai hariku. Saf matikan lampu, lalu menyalakan lampu tidur. Pasangan sah tersebut sudah berada di kamar di atas ranjang yang sama. Mereka berbaring menatap langit-langit. Tidur elak, Saf iya. Gue gak pernah ngebayangin akan nikah muda seperti ini. Saf menoleh menatap Rane yang masih menatap langit-langit kamar. Apa? Sebelumnya lo memang ingin nikah muda? Iya, jika bukan gue perempuannya, lo akan nikah perempuan yang seperti apa? Tanya Rane penasaran. Ia memiringkan tubuhnya yang menghadap sang suami. Kenapa bertanya? Gue pengen tahu aja kriteria perempuan seperti apa yang lo impikan. Apa penting? Jawab saja, Saf. Saf menerawang pikirannya terlintas pada gadis yang menjadi saksi nikahnya. Gadis yang dulu ia sukai. Gadis berjilbab panjang, tak perlu cantik namun enak dipandang, sopan, ramah, pintar agamanya.
Rane terdiam mendengarkan semua penuturan Saf. Kenapa lah? Semua kriteria itu bukan di gue, Saf. Kenapa lo masih mempertahankan? Karena kamu istri aku. Tapi gue bukan istri impian lo, Saf. Gak masalah. Aku menerima apapun itu yang Allah pilihkan kepada aku. Tak, sudah ya Ella. Tidur, sudah malam. Saf menarik Rane dalam pelukannya, membuat Rane terlonjak kaget. Tapi gue bukan istri yang baik, Saf. Gue belum siap jadi istri karena gue masih punya cita-cita lain. Saf mencium puncak kepala Rane. Tak masalah, kejar impian kamu Ella, dan aku akan mengejar kamu untuk tetap di sampingku sebagai istriku. Serius, serius Saf? Iya, aku siap apapun itu yang terbaik buat kamu. Aku dukung. Aku akan menunggu asalkan kamu masih mau menurut perkataanku Ella. Terima kasih, Saf. Terima kasih. Rane memeluk erat Saf. Ia kira Saf akan menghalangi cita-citanya untuk menjadi desainer terkenal. Ia senang, sangat senang karena Saf akan mendukungnya. Saf menepuk punggung Rane pelan. Rane, gadis itu melepaskan pelukan lalu mendongakkan wajahnya. Cup. Rane mengecup bibir Saf sekali, 2 kali, lalu berkali-kali hingga Saf merespon dan membalikkan tubuh Rane. Kini mereka menikmati malam syahdu dengan kecupan yang romantis. Bolehkah Ella? Tatapan Saf membuat Rane tanpa sadar mengangguk. Bersambung. Tunggu bab berikutnya beberapa menit lagi. Terima kasih.